Live. Hari ini kita akan kedatangan angkatan 2007, namanya Gilang Baskara. Mungkin yang alumni-alumni yang ngikutin stand up pasti tahu deh dengan ini ya, dengan Gilang Baskara. Gue anak Pondok Labu juga dulu, SMA gue di 34. Woi. Anak 61 gue dulu, angkot 61. Kita mau masuk aja nih ke pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih banyak yang penasaran dan banyak yang kaget loh. Enggak loh, padahal nggak banyak, saya yakin tidak banyak loh. Tidak banyak saya yakin. Banyak loh yang kaget. Kan gue posting di semua grup ya. Oh itu anak lo gitu. Itu anak. Nah, itu anak lo. Wes. Enggak. Biar tahu aja. Ini karena 34 2007 pasti orang Afgan gitu. Lalu sadis caramu. Oh, iya. Afgan, saya mah apalah dibanding Afgan. Dulu kenapa milih 34? Jadi dulu saya kan dari SMP 41, terus berpikir kebanyakan 41 pengennya ke 28 kan. Terus saya melihat 28 bagus sih, cuma kayaknya orang-orangnya terlalu serius kayaknya. Kayaknya belajar mulu gitu. Jadi saya pilihnya 34 kayaknya lebih santai anak-anaknya. Dan unggulan juga kan gitu. Unggulan tapi kayaknya lebih santai gitu. Dulu kan sistemnya kan naro berkas kan ya name berapa terus taruh ntar masuknya kemana gitu kan ya. Gitu. Name-nya lolos. Tapi di akhir-akhir sebelum dari awal udah mau pengen 34, cuma di akhir-akhir karena kakak di 70 kan, sempet cobain dulu deh 70 gitu. Jadi di akhir-akhir sempet masukin berkas dulu ke 70. Tapi name-nya lama-lama turun, akhirnya ke 34 juga. Emang jodohnya ke 34. Iya. Dapat emang sekolah di Pondok Labu. Pondok Labu bener, udah paling bener. Apa itu Blok M? Apa itu Blok M daerah pusat kota? Kita di pinggir dong. Iya, kita pinggir. Iya. Saya kelas 1 ngalamin loh bau pasar ke dalam kelas. Kelas 1 bau pasar ke kelas tuh. Ngapain gue SMA deket pasar dulu, ya ampun. Cuma kelas 1 doang. Gue 3 tahun kok. Enggak, kayaknya waktu itu kelas gue waktu kelas 1 tuh posisinya memang jendelanya yang ngadep ke pasar gitu. Oh, yang sisi situ ya. Yang masih ada rawa dulu. Sekarang kan udah jadi ruko tuh. Dulu masih rawa. Iya. Ya itu memang inilah bagian dari jam istirahat. Setelah istirahat pasti bau pasar. Betul. Dulu pasti 34 lu tuh jadi murid yang kayak gimana nih? Yang baik hati, menabung apa? Kalau gue sih menganggap gue sangat mediocre ya, tengah-tengah banget, pinter banget, enggak, gaul banget, enggak, hampir nggak naik kelas iya gitu. sangat standar banget lah, standar menuju ke bawah mungkin gitu. Jadi biasa banget, tidak menonjol sama sekali. Tapi masa-masa SMA-nya jadi berkesan banget dong biasanya ya. Lumayan sih, yang diinget main sih. Lebih ke mainnya gitu. Karena kelas 1 kan banyak main. Kelas 1 banyak main jadi hampir nggak naik waktu itu. Sampai akhirnya saya punya teman dulu Suryo namanya, teman dekat waktu kelas 1 sampai kelas 2-nya dipisah, nggak boleh sekelas lagi. Karena biar nggak banyak main. Udah sampai di blacklist gitu. Iya. Walaupun kelas 3 sekelas lagi akhirnya. Ditandain kayak gitu kalau nggak parah banget itu. Gitulah nasib. 2 gitu kan gawat. Dulu siapa wali kelasnya kelas 1 ya? Saya agak lupa sih. Pak Tony, ada ya Pak Tony ya? Ada, guru geografi. Itu wali kelas 1 bener. Iya. Itu dia. Itu guru favorit juga tandanya. Favorit gak ya? I am the one, the way you turn up.
Ya kali udah mau bikin gak naik kelas jersey favorit. Favorit deh, saya bilang favorit. Guru favoritnya siapa jadi? Aduh, siapa ya? Saya agak-agak lupa-lupa inget sih. Pak ini nih, Pak yang dulu PPKN. Pak siapa ya? Yang kalau ada event, beliau bisa juga jadi pawang hujan. Oh, Setiadi. Pak Setiadi namanya ya? Jadi PPKN, gue kira bahasa ya. PPKN ah, kewarganegaraan ya? Apa sih? Ini katanya Pak Ucon. Pak Ucon mah guru sejarah. Pak Husen dong. Pak Husen guru bahasa Indonesia. Pak Harso itu dia. Pak Harso tuh teman gue tuh. Itu teman gue tuh. Seangkatan. Pak Harso, beliau tuh. Karena bisa jadi pawang hujan juga. Pawang hujan ya, iya. Kalau ada HSK atau event-event gitu jadi pawang hujan. Lumayan ngirit budget 500.000. Kenapa? Lumayan ngirit budget 500.000. Iya, benar. Iya. Tinggal tahu kemarin. Udah tahu Pak Ucon, baru meninggal almarhum Pak Ucon. Pak Ucon tuh yang paling saya ingat adalah beliau kalau pas baru masuk kelas, beliau tahu ada yang bajunya keluar. Jadi selalu bilang, khasnya Pak Ucon tuh, mata batin Bapak melihat ada yang bajunya keluar. Wis, mata batin. Omae wa mou shindeiru. Keren banget Pak Ucon. Bisa tahu. Itu ciri khas Pak Ucon tuh. Aduh, keren. Oke, terus pengalaman kocak di 34? Ngapain dulu? Ngapain ya? Atau ngapain temen? Sebenarnya gue pernah sih. Jadi kan ada guru kimia dulu, Bu Sri ya. Bu siapa namanya? Yang suka pakai kalung emas dulu. Itu namanya Bu Suci. Bu Suci, kok Bu Sri? Bu Suci, betul. Bu Suci. Jadi waktu itu kelas 1, terus lagi di kelas lagi suruh baca buku nih. Baca buku dulu halaman segini sampai halaman segini, oke. Terus tiba-tiba Bu Suci marah. Siapa itu yang bersiul? Gak ada yang siul. Tapi dia merasa ada yang menyiul. Akhirnya satu-satu dipanggil ke depan. Dia gak mau ngajar kalau sampai ada yang ngaku siapa yang bersiul. Satu-satu dipanggil. Kamu bersiul? Enggak, keluar. Kamu bersiul? Enggak, keluar. Terus saya kan sebagai anak muda yang sok keren waktu itu kan kayak sebel kan. Apa nih kita tidak salah kok disuruh keluar. Akhirnya pas saya keluar pintu, sengaja pintunya saya pukul pakai tangan. Dah, ada suara gitu. Terus dipanggil. Siapa kamu tadi mukul? Habisnya Bu, kita gak salah bla bla. Udah, kamu gitu. Akhirnya di akhir kelas 1 nilai saya kan waktu itu batas KBK tuh 60 apa. Saya dikasih 59, jadi nggak lolos, harus remedial kimia saya. Begitu. Sok keren aja waktu itu. Iya. So membela anak-anak. Membela anak-anak. Aduh, jadi mata pelajaran favoritnya udah nggak mungkin kimia dong. Oh tidak dong, makanya saya masuk IPS. IPA sudah nggak usah lah. Dulu kayak ikut gitu. ekskulnya? Ekskul sempet gantian tuh. Jadi dari kelas 1 sampai pertengahan kelas 2 tuh basket. Habis itu masuk ekskul baru, jujitsu. Ekskul baru tuh jujitsu. Teman seangkatan juga yang bawa. Akhirnya masuk jujitsu kelas 2 sampai kelas 3 gitu. Jadi setengah-setengah. Jago banting-banting orang dong. Iya. Ngepiting. Dan gue sampai lulus tetap sabuk putih. Itu jadi karena harus waktu kenaikan sabuk kuning. Di UPN kan, kenaikannya di UPN. Hari Sabtu, yang sebelah kampus tuh kan, sebelah sekolah UPN. Datang bangun kesiangan. Datang nih kan, set. Ngelihat ke UPN dari jauh. Anak-anak udah pada mulai latihan nih. Gue baru mau datang, takut dihukum. Itu lagi ujian kenaikan sabuk. Takut dihukum. Karena takut saya diem aja, nggak masuk. Akhirnya saya pulang lagi kalau nggak salah, atau main ke rumah teman gitu. Akhirnya nggak ikut ujian. Jadi yang lain pada naik sabuk, saya tidak. Iya. Begitu. Ya. Naik kelas ya.
naik sabuk. Betul, yang penting naik kelas ya. Daripada dihukum kan takut saya. Iya benar. Oke. Wah, bakat ngelucunya udah dari SMA atau gimana ya? Bakat lucu mikir ya. Kalau stand up kan lucu mikir dong, bukan sekedar ya. Enggak sih, kalau menurut saya mah ngelucu semua pelawak apapun formatnya harus berpikir sih gitu. Maksudnya semua sama sih, nggak ada yang. Kalau menurut saya ya, mau pelawak apapun formatnya susah gitu. Kalau bakat sih nggak ada sih. Maksudnya saya dari dulu adalah tipe orang yang ngomong di depan umum tuh males gitu. Presentasi depan kelas aja kalau bisa nggak ngomong gitu. Kalau bisa nggak usah presentasi lah gitu. Jadi nggak ada sama sekali kebayang dari SMA gitu. Cuma akhirnya banyak jokes-jokes yang saya bikin, yang saya dapat berawal dari obrolan pas tongkrongan SMA salah satunya gitu sih. Lumayan ya jadi. Iya dulu kalau bercandaan anak-anak tuh kayaknya selalu beda dengan apa? Bercandaan anak tongkrongan ya pasti ada bedanya lah. Iya. Itu. Jadi banyak inspirasinya aja materi dari situ. Jadi mulai berkecimpung di dunia stand up tuh tanya awal mulanya 2011. Akhir-akhir kuliah udah. Gitu. Jadi nyoba pun karena disuruh-suruh temen, karena dipaksa teman. Mungkin teman-teman nganggep saya lucunya di tongkrongan gitu. Di tongkrongan mungkin lucu. Cuma kan kalau ngomong depan umum nggak pernah, jadi disuruh-suruh. Dan waktu itu pun berani nyoba karena di penontonnya banyak temen, jadi ya udahlah, berani. kompetisi. Ikut kompetisi 2012 akhirnya di Kompas, yang Suci 2 baru ikutnya itu. Bulan Maret kalau nggak salah. Panjang sampai ke final panjang kan? Pasti dari seleksi daerah dulu kalau nggak salah ya. Iya, saya ikutnya audisi Bandung waktu itu. Terus masuk 12 besar. Masuk 12 besar di final. Iya. Oke. Yang jadi pokoknya mulai terjun ke dunia stand up tuh cuma karena didorong-dorong sama teman. Betul sekali. Iya dan iya. Pas beneran menekuninya ternyata sesuai ekspektasi nggak? Maksudnya mudahnya atau ternyata sulit banget gitu atau gimana? Justru karena masuk tanpa ekspektasi sih. Toh kan masuk stand up karena disuruh, bukan karena pengen, bukan karena terobsesi atau apa. Jadi ya udah aja jalanin aja, dan ternyata ya udah gini aja gitu. Karena nggak ada ekspektasi, nggak ada kepengenan, jadi ya udah aja gitu. Semua kerjaan selalu pasti ada susah enggaknya sih. Jadi mulai stand up itu 2011 ya tandanya? Nyobainnya, tapi secara akhirnya jadi profesional, jadi kerjaan 2000 mulai setelah Suci lah, 2012 lah. 2012 ke atas. Iya, kalau itu kan udah pengakuan ya, dan katanya sebagai runner up ternyata lebih kurang terkenal dibanding juara satu ya. Oh ya tentulah. Sudah tentu dong. Kalau juara satu lebih terkenal dong. Sebenarnya yang jadi masalah lebih kalah terkenal daripada juara 3. Yaitu Kemal. Iya. Kemal. Ya lu harusnya pindahnya ke Indonesian Idol, karena di Idol tuh biasanya juara 2 lebih terkenal dari juara 1. Betul sih. Coba. Mereka suaranya bagus tapi mereka nggak lucu sayangnya. Iya. Jadi setelah 2012 itu udah mulai yakin. Oke, gue di stand up. Dibilang yakin juga enggak sih. Mungkin sekali lagi karena nggak tahu ya, mungkin karena gue selalu tanpa pikir panjang ya di perkehidupan gitu. Maksudnya milih HI aja bukan karena pengen jadi diplomat atau kerja di Deplu, enggak sih, hanya karena tidak ingin ketemu hitungan lagi gitu. Jadi IPS kan biasanya kayak ekonomi kan, ekonomi hitungan nggak mau jadi pilih HI atau hukum udah gitu. Jadi sesimpel itu aja. Jadi apa yang depan mata ya udah segitu aja. Jadi pas ternyata masuk Suci, terus habis itu ada kerjaan lagi di stand up, ada kerjaan, oh ya udah aja gitu, jalanin aja. Gitu aja sih. Kan tahun 2017 kemarin sempat bikin ini ya, shell show ya istilahnya ya. Betul, ya.
itu tuh kalau bagi seorang seorang komedian stand up gitu ya, itu tuh memang sebuah puncak dari pertunjukan, kayak ya tandanya kalau artis gelar sendiri, ini ibaratnya konser tunggalnya gitu ya. Iya, kurang lebih kayak gitu, kayak konser tunggal lah. Mungkin bukan kewajiban sih, cuma kadang jadi ambisi tiap komik aja pengen nih punya show sendiri gitu. Mungkin ibaratnya ini kayak album lah. Kalau di musisi itu ada kumpulan lagu dijadiin satu jadi album. Ya mungkin komik juga gitu, mungkin kumpulan jokes dia udah berapa lama dikumpulin bisa jadi special show kayak gitu sih. Dan ya selama berkarir kurang lebih 8 tahun baru satu kali bikin itu kemarin 2017. Jadi kalau di dunia komik yang jadi singlenya tuh apa? Jokes ya? Mungkin ya per jokesnya yang lama-lama akhirnya dikumpulin jadi bisa jadi satu show panjang gitu. Pertama kali masuk Kompas juga nggak bilang gitu. Karena waktu itu kan lagi skripsi, terus jadi kepilih masuk Kompas. Terus akhirnya ya ketahuan karena kan ada iklannya di TV ya. Dan di koran Kompas gitu. Akhirnya ketahuan terus ya udah aja gitu. Ya, tapi mungkin malah bangga ya orang tua ya. Ya mungkin. Insya Allah lah. Sempet, katanya pas acara ulang tahun kantor apa gitu, sempat ini ya ngeramasin bapaknya sendiri ya. Pernah ya gitulah. Walaupun agak kurang enak karena outdoor venue-nya, cuma ya pernah sih, cuma sedikit. Iya. Di stand up katanya orang tua Edian tahu, terus sekarang terus mendukung gitu ya. Simpulan begitu Pak? Iya, kurang lebih begitu. Karena kan kalau di stand up tuh ternyata harus dibiasakan nulis ya, dan bagi gue sih nulis itu nggak semua orang bisa, dan itu kan critical thinking gitu ya. Betul, basicnya sih semua stand up comedian basicnya nulis sih, harus bisa lah nulis, paling nggak teori dasarnya tahu lah paling nggak, walaupun nanti dirombaknya atau apa dengan cara masing-masing, tapi paling nggak basic awalnya nulis. Makanya kami banyak yang akhirnya jadi penulis skenario, ada yang jadi sutradara, ada yang jadi penulis apa gitu, karena sudah basicnya nulis jokes. Iya, malah gue nganggap kayaknya stand up itu jadi kayak cadangan artis ya, cadangan artis film malah kalau gue lihat, karena banyak banget ternyata yang anak-anak stand up tuh ya transisi ke pemain filmnya cepet, karena kan ngapalin skrip apa itu ekspresi ya. Mungkin casting director film atau sutradara mungkin ngelihat anak-anak komik diajak main film, mungkin mikirnya gini, nih orang paling nggak udah ada basic ngomong, udah ada basic acting dikit lah, dia kan bawain materi pasti ada actingnya, udah ada basic itu, daripada dia nyari orang random yang harus diajarin dulu atau apa, atau sekedar figuran yang entah belum kelihatan skillnya, mending ngambil kami ini gitu. Di luar itu semua karena kami masih murah harganya, itu sih. Iya, gue lihat tuh. Iya. Banget ya, jadi pada gampang nyari talent bagus nih dari stand up semua. Suka-sukanya di stand up apa sih? Apa ya? Paling sering dianggap lucu terus kali ya, kayak orang kalau ketemu di jalan tuh ngira kita mentang-mentang kita komedian tuh kita kocak mulu gitu, padahal ya biasa aja gitu, orang biasa gitu. Kita kan ngelawaknya kerja gitu, kita tuh kerja kayak gitu. Jadi orang mungkin banyak yang nganggap kalau kita ketemu tuh pengen seru gitu, kayak gitu. Karena ngelihat di TV atau ngelihat di mana tuh seru orangnya, padahal ya orang juga gitu loh. Orang tuh suka salahnya begitu. Ini ada yang nanya nih, pernah ngelawak pas di SMA nggak dulu, Bang Gilbas? Nggak pernah sih. Nggak pernah itu. Boro-boro mau mikirin ngelawak. Mikirin lulus aja dulu. Nggak.
nilai nggak di bawah kompetensi aja lah. Iya, iya, iya. Wah, iya berat itu ya. Dulu udah ada UNBK ya. KBK dulu kan kalau nggak salah angkatan gue angkatan pertama yang pakai KBK itu kurikulum berbasis kompetensi. Kalau nggak salah itu angkatan pertama. Jadi semua ada nilai minimal gitu kan. Jadi beban ya itu ya, sampai mikirin gimana lulus ya. Lumayan karena yang udah pasti matematik remedial udah pasti, kimia remedial. Jadi habis ujian apa sih istilahnya ya, ujian akhir tuh UASnya tuh pasti masih ada lagi ujian lagi. Ya, ya, ada ujian Ya sekolah karena nasional gitu kali ya. ada remedialnya, ujian sekolah pasti remedial. Agama aja pernah remedial loh. Jadi aduh, Siapa dosennya? sulit sekali. Mahal nih. Agama Guru agama dulu laki-laki, saya lupa Pak siapa ya. Biasa, Lupa. nanti Oh, ada yang ibu yang yang baik banget tuh Bu siapa sih? Aduh. Ada deh. Itu juga ada tuh. Ibu Ada baik banget. Ibu siapa lupa tuh. nanti kita tunggu. Wah, Bu Ibra bener, Ibu Ibra, bener sekali. Ibra alumni juga angkatan 2000. Apa? Anaknya Bu Ibra. Oh, ya. Banget. Bu Ibra tuh baik sekali. Walaupun saya remet tapi baik. Akhirnya kamu jadi agak beragama mungkin ya. Lumayan lah. Pernah nggak ngelawak terus garing gitu? Pernah sih, itu mah udah harus bagian yang harus dilewatin sih. Ibaratnya kalau penyanyi pernah fales nggak? Udah pasti pernah gitu. Oke, itu tadi benar banget ya. Sesuatu yang di awal tuh kayak aduh kok nggak ada yang ketawa ya, sampai akhirnya ya udahlah, udah mau gimana lagi gitu. Nggak bisa dipaksain juga orang mau ketawa mau enggak. Kayak gitu sih. Ada yang marah ada? Apa? Ada yang marah? Ada yang pernah marah nggak? Sejauh ini belum pernah sih, alhamdulillah belum pernah ada yang sampai marah banget gitu. Kayaknya nggak pernah sih. Kalau cuma kesinggung dikit kayak ya udahlah, tidak ada satupun lawakan di dunia ini yang tidak menyinggung gitu kalau menurut saya. Karena ketersinggungan itu tergantung yang nerima. Karena ketersinggungan nggak bisa dikasih gitu. Nggak bisa saya maksa. Kamu tersinggung gitu, nggak bisa gitu. Harus tergantung yang nerima gitu. Dan kalau tersinggung pun belum tentu dia benar. Tersinggung kan tersinggung aja. Saya mah tidak peduli. Jadi basicnya pelawak itu harus bisa nulis, bener ya? Harus. Kalau bisa sih bisa ditulis gitu. Panjang, nulisnya panjang. Untuk pelawakan itu berapa lembar? Beda-beda sih. Kalau saya soalnya bukan tipe yang nulis kata per kata gitu. Karena saya tahu si G Pamungkas, si Kemal tuh kan karena satu kompetisi dia tuh nulis benar-benar apa yang dia omongin, apa yang dia tulis gitu, kayak gue dari ini ke sini gitu. Kalau gue nggak bisa nulis kayak gitu karena takut gampang lupa gitu. Jadi mending kalau gue biasanya per poin aja, misalnya bahas apa mobil terus apanya gitu, nggak kata per katanya gimana deliverynya nanti aja pas emang udah diperagain gitu sih. Iya. Jadi emang beda-beda ya. Tapi paling nggak menuangkan isi otaknya dulu di dalam pointers gitu ya. Betul. Kalau tadi balik lagi, ada yang misalkan pernah nggak lucu terus di acara berikutnya langsung diperbaiki. Atau Iya. Experience tambahan gitu. Biasanya misalnya di suatu penampilan kita lucu atau nggak lucu, biasanya tetap pengen balas dendam di acara berikutnya sih. Misalnya kita nggak lucu nih, rasanya pengen kapan nih ada panggung lagi biar gue balas nih di panggung yang lain gue lebih lucu. Walaupun kita misalnya pecah banget, justru malah makin pengen tampil lagi. Mana nih panggung lagi nih? Tadi gue habis pecah, mana nih tampil gitu. Jadi sama aja dua-duanya. Karena semuanya tetap ya. Ya kayaknya paling menakutkan bagi stand up itu kalau tiba-tiba di panggung lupa, bener gak? Lupa. Iya. Bener ya? Iya. Gue pernah menyaksikan sih
juara satu Suca, manggung di acaranya kita, terus dia lupa, terus gua aduh semengerikan ini ternyata. Iya, karena karena banyak faktor sih, kadang kan grogi atau apa, atau ada joke sebelumnya yang nggak kena, akhirnya bikin dia jadi goyang, akhirnya jadi lupa yang selanjutnya kayak gitu. Dan biasanya emang penonton dan penampil tuh kayak cermin gitu. Kalau lu bilang lu pernah nonton ada komik lupa, yang jadi grogi lu kan gitu. Iya. Padahal lu nonton, iya kan, itu anehnya tuh. Jadi kalau komiknya pede, penonton pun enak nontonnya. Kalau komiknya grogi, malah jadi penonton yang grogi, aneh tuh. Gue juga suka gitu gue. Gue kalau nonton komiknya grogi, kenapa jadi gue yang grogi ya? Padahal kan gue nonton gitu. Itu ada efek mirroring yang pasti akan terjadi gitu. Makanya kita sebagai komik ya harus yakin aja sama yang udah kita siapin gitu. Biar penontonnya juga nontonnya enak. Jadi bener dong kata Ardhito Pramono ya, secara fisika timbal balik. Iya. Iya. Tuh gila. Iya. Terus iya. Kalau alumni 34 ada nggak sih yang di stand up juga selain lu? Gua agak lu aja kita baru tahu, oh alumni 34. Kalau yang di stand up sebagai komik sejauh ini nggak ada, tapi produser dari Suci Kompas TV, anak 34. Oh iya? Siapa namanya? Iya, Mas Parno. Gue lupa tapi dia angkatan berapa. Mas Parno itu anak 34. Terus Makanya poster gua ini nih yang kita live berdua ini di-upload di akun Instagramnya Suci Kompas TV kalau lu perhatiin. oh gitu. Oh, iya. Karena yang megang akunnya si Mas Parno itu. Wah, kita harus banyak ini tadinya memperluas jaringan nih supaya. Iya, dia produsernya. Produser. Oke. Jadi pas lu cerita ke dia lu alumni 34 gimana? Pas kemarin kan harusnya kan Suci tahun ini jalan. Gua kan keliling tuh juri audisi kemarin, keliling udah di Banjarmasin, Makassar, Bandung, sama apa ya. Nah, itu keliling bareng Mas Parno tuh. Dari situlah ngobrol-ngobrol, ternyata 34 juga. Yeah. Mas Parno sendiri pun orang yang udah cukup lama di Kompas TV, kayaknya dari awal Kompas TV deh, udah di Kompas gitu. Iya, paling enggak baru tahu belakangan. Iya. Gitu. Jadi paling enggak ini ya bisa agak lebih rileks ya kalau ketemu Mas Parno sekarang ya. Dulu Iya. mungkin bisa di toyot enggak mungkin ya. Terus kalau hal positif apa nih yang dari SMA yang masih ke bawah dan bermanfaat sampai sekarang yang selalu diingat? Kalau gue sih salah satunya adalah pertemanannya ya. Jadi gue masih ada lingkaran terkecil pertemanan di SMA yang jadi nongkrongnya di Payung Sosro di dekat kantin. Iya, Payung Sosro. Payung Sosro. Bahkan kami punya grup WhatsApp namanya Sosrowers. Karena kami adalah geng Sosro dulu. Geng Sosro. Jadi itu lingkaran terkecil, lingkaran pertemanan paling dekatnya lah gue di SMA. Sampai sekarang kami masih rutin ketemuan lah. Paling nggak ada ketemuannya lah gitu. Dan serunya gitu, kalau ketemu teman SMA, umur berapapun, jokesnya jadi jokes SMA lagi gitu. Ngobrolnya kayak, lu kayak pada kagak tua-tua lu anjing, masih ngelawak gini gitu. Kayak gitu, jadi masih, ya main bercanda-bercanda goblok-goblokan masa dulu tuh masih ada gitu. Itu sih yang masih gue senengin gitu, masih pertemanannya masih sampai sekarang gitu. Ya bagus deh, tandanya juga itu sih. Iya. Terus sekarang ini hobinya selain main RC apa olahraga juga ada? Olahraga enggak sih, paling sepedaan aja sih dari dulu yang cukup sering kayak gitu sih. Paling nggak ada hobi yang lain, paling
Soalnya beli mainan juga udah nggak sesering dulu gitu. Kayak mulai mengurangi karena sempet terlalu banyak, jadi kayak hilang senengnya tuh nggak kayak seringan beli. Jadi Kayak ternyata Deadpool itu tuh harus dilapis dulu ya sebelum lobek ya. iya. Anjir. Kadang makin kesini kayak cuma kepengen doang, pas udah kebeli oh gini doang gitu. Iya. Kebanyakan kepengenan. Iya. Kecuali temen lo yang di YouTube itu tuh, yang koleksi mainannya gila banget tuh, Yakob itu. Oh iya. Dia Dia teman buka- 41, dia teman 41. Oh dia 41. 41. Cuma SMA-nya ini 60. 60. Oh, tahu 60 Bang. Kemang. Kemang. Ya. Iya. Ya benar. Terus lu sekarang melihat karir lu ke depan, yang lu bayangkan paling nggak 5 tahun ke depan tuh lu bakal gimana? Ini kakak lu baru jawab DM gua nih. Oh, Apa? sekarang gitu. Oh, Kakak lu DM poster acara kita. oh. Gue ngelihatnya apa ya? Ya itu tadi sih, karena gue selalu seringnya, gue nggak tahu ini benar atau salah ya. Gue kan selalu seringnya ngeliat jangka pendek aja gitu, kayak kuliah nyari yang tidak ada hitungan, terus di stand up depan mata ya udah jalanin sampai sekarang masih ada, jalanin terus. Jadi kalau lihat 5 tahun ke depan nggak tahu secara spesifik sih. Yang pasti pengen bikin show lagi, show tunggal lagi, pengen bikin. Terus masih ingin apa ya? Masih ingin explore banyak hal sih, kayak kemarin untuk pertama kalinya nyobain jadi komedi konsultan di filmnya Atta Halilintar, belum tayang sih. Itu kan pertama kalinya tuh nyobain jadi komedi konsultan kayak gitu. Jadi pengen, mungkin kalau ada apa depan mata yang kira-kira bisa, pengen dicobain aja. Yang pasti nggak jauh dari komedi, nggak jauh dari nulis yang kayak gitu-gitu sih. Karena kan ini karir kan, karir ya. Betul. Karir yang tanpa bos. Tanpa bos. Jadi harus bergerak sendiri. Lu juga anak desain gak sih? Kok gue lihat kayaknya lu punya, gue lihat di Google Drive lu itu ada gimmick-gimmick yang logo apa segala macam tuh, memang sebenarnya khusus cuma buat lu atau lu nawarin buat? Enggak sih, itu enggak, suka aja, cuma gue nggak merasa jago. Kayak gue udah mainan Photoshop dari SMP gitu dulu, dari bokap diinstallin Photoshop, jadi udah seneng nguliknya dari SMP. Cuma merasa jago sih enggak sih kalau gue. Cuma lumayan lah kepake kalau buat acara apa di kampus, bikin poster apa dulu. Iya. Oh ini ya, pasti jangan ya. Yang gitu-gitu. Jago sih enggak, cuma bisa aja gitu. Iya. Bagus deh. Tandanya punya potensi di dunia digital. Yeah. Gue inget dulu ini nih, pas SMA, pelajaran apa tuh dulu kita KTK ya. Kartakas Bu siapa namanya ya? Saya lupa tuh. Pokoknya ada disuruh bikin post apa? Kerajinan tangan kesenian ya. Iya ya. Disuruh bikin poster tentang lingkungan hidup gitu. Boleh pakai digital, boleh pakai tangan apa gambar sendiri. Terus sekalian kalau yang bagus diikutin lomba di Ragunan. Emang Kebun Binatang Ragunan tuh lagi ada bikin lomba poster lingkungan hidup. Nah, jadi ada temen gue berempat yang tahu gue bisa Photoshop, gue bikinin lah. Mereka kasih, Bu Eza bener. Mereka kasih ide, gue yang bikinin di Photoshop. Mereka kasih ide, gue bikinin Photoshop. 4 poster itu kami berempat masuk ke Ragunan, jadi nominasi. Tapi yang poster gue nggak menang. Yang menang tuh temen gue, dia juara 2 atau juara 3 gitu. Pokoknya dapet lah lumayan gitu. Berkat Photoshop. Terus kita kan di SMA ada pelajaran komputer, ada belajar Photoshop kan. Iya. Di kelas 2 atau kelas 3 gitu. Sementara gue udah main dari SMP kan. Jadi pas tugasnya suruh cuma gabungin 2 foto, kayak ini tidak ada yang lebih susah apa gitu. Dulu Pak TW tuh guru IT-nya, Pak TW Triwahono. Oh, okay. Dulu belum masih ada labnya, cuma nggak boleh dipakai gitu. Hah? Wow.
Ya, zaman dulu mah. Iya. Internet juga belum segitunya dulu kan. Lu, Gue ingat kita kan ada jadwal reuni tiap 5 tahun ya. nah, Ya kan gue jadwal gue tuh reuni 2012 waktu itu kan, dari 2007 2015. Terus pas angkatan gue reuni di kantin tuh, gue ingat banget, pertama di lapangan, terus hujan deras. Akhirnya di kantin acaranya. Di kantin, gue sempat ngisi tuh stand up tuh sama teman-teman. Terus Afgan nggak bisa datang. Terus jadi kan ada TV dimunculin tuh layarnya, ada Afgan, hai teman-teman, maaf ya aku nggak bisa datang, aku gini gitu. Terus aku berpikir, dia karena Afgan aja dia jadi muncul di TV. Coba kalau yang lain yang nggak bisa datang tapi kayak biasa-biasa, nggak muncul tuh di TV itu. Padahal yang nggak datang banyak loh, nggak cuma Afgan yang nggak datang. Itulah makanya untuk semua yang masih sekolah, lulus menjadilah Afgan atau jadi Raisa. BTW kita nggak ada acara sama alumni 41 nih. Kita lagi nanti. Lu Iya nggak? siapa aja lu di 41? Jangan nanti kita di blacklist. Kenapa jadi bahas SMP? Tapi gue langsung ngobrol sama lu, inget tentang SMP mulu ya jadinya. Iya kan? Ayo kita, siapa tahu lu ngurusin juga kan? Lu nih 41 kan? Kasihan loh. SMP zaman kita tuh masih tegel, lantainya tegel loh. Ya Allah, sedih banget. Udah deket kebun binatang. Aduh. Kita tuh udah SMP deket kebun binatang, SMA deket pasar. Aduh. Dan nama SMP lu jalannya di Pengayuman Satwa. Pas lu SMA namanya Marga Satwa. Aduh, SMP 41. SLTP, udah jadi SLTP gue dulu namanya. Gue juga jadi ingat lagi sih, gue pernah sama Bu Eza juga tuh, pelajaran Kertakes, disuruh bikin ini, kan libur puasa tuh, disuruh bikin kartu ucapan lebaran sekreatif mungkin. Terus gue tuh bikin, inget banget, sistem kebut semalam tuh, baru malamnya gue bikin. Nontonin ini dulu Disney Channel, apa namanya, Art Attack. Gue ikutin tuh, jadi gue gabung tuh, ada yang pakai benang, pakai pop up, keren dah. Set. Besoknya dikumpulin sama Bu Eza, punya gue nggak dibalikin, jadi kan dinilai dibalikin. Punya gue nggak dibalikin, tapi dibawa keliling kelas lain untuk menjadi contoh. Asik, gila. Padahal semalam doang ya. Yoi. Wah itu lu banget tadi. Saya ingat sekali tuh. Jadi lu dulu pas pulang sekolah belok kanan atau belok kiri kalau keluar gerbang? Pulang sekolah belok kanan dong. Kanan, karena rumah di Ampera. Jalan ke perempatan Pinang. Iya. Naik 61. Pondok apa? 61 tuh Pondok Labu Pasar Minggu. Iya, turun di Trakindo Cilandak. Nyambung 36. Betul. Ternyata kan 2007 gak cuma Afgan gitu kali ya. Wah, gue tuh nggak mau gue digomongin gitu. Afgan tuh jauh banget lah di atas gue tuh. Afgan tuh kayak wow gitu. Iya. Luar biasa sekali loh. Saya emang nggak ada apa-apanya, ya Allah. Saya aja kaget loh. Ini Afgan ada nggak wawancara gini? Enggak ada. Tuh, gue tahu makanya 2007 kenapa gue yang dipanggil, karena Afgan nggak mau. Itu pasti. Oh, iya. Bukan. Jangan. Iya, lu backupnya. Bukan. Memang saya sadar sekali. Jadi gue tanya dia 2007 nggak ada Afgan. Aduh sibuk. Oh ya udah Gilbas aja gitu. Bagus. Saya senang nih. Saya senang dengan kejujuran. Betul. Gue tuh nggak kenal loh. Gue tuh seangkatan tapi nggak kenal sama Afgan loh. Nggak pernah sekelas dan nggak pernah kenalan kayaknya. Gitu. Jadi kalau gue selalu bilang
gue 34 seangkatan Afgan tuh kesannya kayak gue jadi sosok pengen kenal gitu sama Afgan. Padahal gue nggak kenal. Afgan, dimanapun kamu berada Afgan, aku angkatanmu loh. Ya. Keren sekali Afgan emang. Nah, Gilbas nih. Apa? Kita realitas sosial lah ya. Apa Saat tuh? ini menurut lu paling mengganggu apa? Terus lu bisa nggak bikin 1 line 2 line yang menggambarkan keresahan lu terhadap realitas sosial yang ada, misalkan di sosial media gitu. Paling mengganggu. Iya. Aduh, banyak sekali ya yang mengganggu sebenarnya. Gue sih apa ya yang paling mengganggu ya? Nggak tahu sih, gue masih sebel aja kalau ngelihat orang di masa corona itu naik motor pakai masker tapi nggak pakai helm gitu loh. Mohon maaf, bukan masker wajah untuk kecantikan ya, Mas. Kayaknya lebih penting pakai helmnya deh gitu loh dibanding pakai maskernya. Itu sesuatu bahkan yang nggak usah diapa-apain udah lucu gitu, kayak ini pikirannya berangkat dari rumah tuh gimana ya gitu, kayak aduh corona nih bahaya, aku harus pakai masker, aku tidak mau tertular atau menularkan orang, tapi kepalaku bocor tidak masalah gitu. Yang penting aku tidak menularkan virus gitu, kayak sering kan lo lihat, sering nggak boncengan pakai masker dua-duanya tapi nggak pakai helm. Ajaib loh orang-orang itu, ajaib loh. Itu bingung loh saya pengen negurnya juga, aduh gimana, tapi bener pakai masker, tapi makanya untuk orang-orang yang mau jadi komedian, negaramu ini sumber komedi, men. Negaramu sumber komedi. Beruntunglah kita yang bekerja sebagai komedian atau yang gitu-gitu. Negaramu ini sumber komedi. Beruntung. Mau coba nyanyi nggak supaya Afgan lebih notice ke lu nggak? Enggak, gue nggak mau. Gue nunggu Afgan yang minta gue langsung. Gue iseng buka buku tahunan angkatan gue, terus gue liat yang Afgan di biodatanya. Cita-citanya tau nggak apa dia? Masuk tabloid. Keren ya, dan tercapai lebih dari itu. Keren. Dia udah Keren. punya. Gue nyesel, harusnya di buku tahunan gue nulisnya cita-cita kenal Afgan. Itu harusnya. Iya. Cita-cita gue tuh harus. Afgan sebelum terkenal, jadi lu punya investasi dulu ya. Jadi gue dengan bangga, itu Afgan teman gue loh gitu. Kalau itu gue Iya. gue cuma bisa bilang Afgan tuh angkatan gue gitu. Tapi nggak kenal. Aduh. Doain ya semua yang nonton, semoga Afgan secepatnya kenal dengan Gilbas. Kesannya gue pengen banget. Aduh, ya ampun. Oh iya, sorry. Kalau Afgan tiba-tiba dapat waktunya Jadi- rekaman apa IG live kayak gini, gue hostnya ya. Oke. Besok tuh kita ada giring. Jadi minggu ini bintang tamu pertamanya Gilbas, terus hari Jumat giring. Oh gitu. Giring. Hostnya siapa? Lu mau nge-host pas giring? Boleh aja. Saya ingin tanya langsung sih. Pertanyaan saya nomor 1 udah tahu dong pasti. Apa tuh? Masa sih tidak tahu apa? Kebetulan Aduh. ini. Apa? Bentar lagi IG live-nya mati. Ya udah nggak apa-apa lah, udahan aja lah. Kita bertemu lagi di IG Live Alumni 41. Iya. Oke, jadi nanti gua kabarin ya kalau ternyata slot host yang giring masih kosong, siapa tahu lu. Oke, jangan lupa Oke. pakai helm di kepala bukan di tangan. Ya.
Oke. Bas, lu kasih pesan-pesan Bas, dikit Bas, buat anak-anak yang nonton. Anak-anak apa nih? Anak-anak 34. Apa ya? Maksimalin waktu aja sih di sekolah. Belajar tentu, tapi berteman dan sosialisasi jangan lupa, karena menurut gue investasi yang kepake banget di depan adalah networking alias pertemanan. Lu nggak tahu rezeki lu atau yang nolongin lu tuh udah bisa datang dari mungkin teman-teman SMA lu kayak gitu. Benar, sip, setuju. Oke, Bas. Thank you banget. Oke. Terima kasih banyak. Salam buat Sukses juga. kakak lu dan bapak lu. Oke. Yang ternyata gue. Thank you, Sip. Mas ya. Siap. Thank you. Bye-bye semuanya. Terima kasih banyak.